Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nobitasari, NPM 5019151, kelas 4D PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang RPP dan silabus. Materi yang pertama yaitu tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dari pembuatan RPP yaitu yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Adapun fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema kelas, semester, alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Dan yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. 9. Penilaian hasil belajar. Yang ke-10, menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. Materi yang kedua yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah dalam penyusunan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Selanjutnya, manfaat dari pembuatan silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Adapun isi dari silabus yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, tema. Yang keenam, materi pokok. Yang ketujuh, pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Yang kesembilan, alokasi waktu. Dan yang terakhir, sumber belajar.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.